"Kamu sekarang usaha apa?" "Udah," katanya, "bantuin Abang ini untuk usaha tambang," katanya gitu kan. Di Moro di Morowali sama di Sulawesi Tenggara ini potensi gini-gini, karena mungkin tahu saya deket dan ini kan itu ada berbahaya, udah alhamdulillah karena kebetulan saya deket dengan Bu Menteri Bahlil ya, kalau memang tidak ada masalah kan insya Allah lah beliau bantu banyak itu apa ya hal-hal di luar dugaan, mujizat nyata terjadi apabila kita memang menerapkannya. Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Rasanya tuh udah kebahagiaannya tuh udah dapet dulu. Biasa selalu ada untuk mereka yang curhat gitu, dan nggak tahu juga ternyata teteh menjadi motivator hebat saat ini bekerja sama dengan Ngaji Rasul Mas Hendra luar biasa di manajemenin ini di luar dugaan saya sangat mengapresiasi. Izin saya menyampaikan, jadi waktu pas udah kita kan sering ketemu ya teh, cuman dalam 2 tahun saya kampanye di DPR RI di Dapil 8 Kota Kabupaten Cirebon Indramayu, saya kan agak lost contact sama teteh ya selama 2 tahun itu. Jadi di mana saya waktu kampanye pun di luar dugaan saya juga dipilih oleh salah satu besan Pak Menteri Zulkifli Hasan, yang dimana saya juga tidak tahu apa potensi saya awalnya. Nah tapi saya minta izin ke teteh waktu itu ya, teh doain aku ya teh, apa saya mampu gitu kan ya, sebagai seorang DPR yang saya juga bukan orang politik gitu kan ya. Tapi kata teteh ya udah Bismillah, yuk mau semangat pokoknya bisa. Dan itu yang selalu teteh lakukan. Awalnya saya tuh yang bisa nggak ya, pede nggak ya gitu, karena kan bukan orang politik. Terus saya juga biasanya juga belusukan ke kampung-kampung sama teteh kan gitu, ke panti-panti, ke panti jompo dari dulu kan, bahkan selama COVID pun sampai lahiran mau Rara yang pertama aja hamil mau melahiran aja masih bekerja kita masih keliling panti. Itulah TVB dari dulu juga kayak begitu, jadi jangan aneh. Saya juga memang tidak aneh, memang teteh itu jadi motivator sangat pantas lah, nggak salah lah Mas Hendra memilih TVB kakak saya untuk sebagai motivator. Jadi saya tuh iya Masya Allah, dan saya tuh Masya Allah sampai saya nangis gitu. Belum apa-apa udah mau nangis lagi. Jadi waktu saya tuh kehilangan kontak sama TVB ya 2 tahun. Saya rasakan kampanye itu luar biasa gitu kan. Alhamdulillah saya tuh bahagia banget bisa satu hari 12 titik. Saya memang berusaha untuk apa yang saya lakukan adalah sedekah gitu ya. Dan selalu TVB bilang, "Teh Linda gimana sekarang ke kampung mana kan? Gimana semangat ya?" Sampai tahun baru aja saya nggak ketemu teteh kan. Nah, setelah dari perjalanan itu kan namanya alhamdulillah yang teteh Febi bilang katanya udah pokoknya niatnya sedekah aja biar ringan kata gitu kan semua. Dan alhamdulillah selama ini saya berjalan sampai sekarang belum dapat kursi gitu ya, salah satu partai politik yang saya ini kan jadi karena ada satu kecurangan yang mungkin saya kan kalau dibilang kecewa pasti kecewa berat ya, karena udah keluar uang banyak gitu kan, terus juga hampir berpikir negatif ya, karena kok kenapa tidak diperjuangkan, kenapa sih kok suara saya misalnya, padahal saya itu kok tiba-tiba hilang. Itu tuh karena kita nggak paham ya gitu. Tapi kan aku masih ingat kata bisa bilang, "Teh gimana ya kok kesini gini, udah yang penting udah berbuat, udah jangan dia ini," katanya gitu. Nah pas aku cerita teh, udah aku basic usaha setelah kampanye tuh kan, udah basic usaha aja. Terus aku cerita ini dinamika namanya mungkin habis cukup lumayan ya kemarin. Ya udah memulai lagi aja katanya gitu kan. Ini sebelumnya pas setelah di abundance ini yang kemarin ini, "Teh, ayo ikut," katanya di sekarang aku dengan Haji Roso gini-gini, ya Allah ikut. Nah akhirnya Masya Allah aku tuh kaget kayak surprise gitu. TVB, ya Allah TVB jadi pembicara pas aku lihat di YouTube luar biasa. Dan aku ganti-ganti lagi posisi terpuruk down itu, yang namanya juga ya banyak masih luka-luka yang bagasi emosi kalau kata saya itu. Setelah dari saya dari kasih tahu YouTube-nya, saya tuh sampai nggak bisa tidur kadang sampai jam 3 jadi hanya lihat YouTube TVB dengan testimoni orang lain.
Nah, terus saya bilang, "Ya Allah, iya ya, kenapa saya mesti sedih dan kecewa ya? Oh ini yang terbaik," gitu kan ya. Terus akhirnya dengan hampir ekonomi yang kita mau ada ruko hampir mau dilelang gitu kan. Teh gimana ya ini? Saya bilang udah ikuti aja seperti ini. Nah ternyata pas ikut Abundance Revolution 12 itu, ya Allah gitu. Saya nggak menyangka Teh Febi memberikan suatu apa ya motivasi luar biasa buat aku. TVB itu kayak tepat pada hadir yang kita udah jarang komunikasi, tapi TVB udah luar biasa gitu, makin bisa berbuat untuk orang banyak. Yang dulu mungkin hanya kita curhat berdua sama mama, mungkin sama teman-teman dan UMKM, Teteh selalu menyemangati mereka untuk berjualan dan Teteh banyak bantu UMKM. Telina kita beli keripiknya, padahal TVB juga mungkin untuk ini, untuk itu, tapi nggak apa-apa, cina kasihan. TVB tuh selalu melakukan itu untuk UMKM karena kita punya yayasan dan koperasi bareng. Lumung Indonesia bareng TVB, yaitu pembinanya juga Pak Menteri Bahlil, Ibu Sri Supandi Bahlil sebagai istrinya. Alhamdulillah kita udah seperti keluarga. Jadi kita tuh udah bener-bener punya kakak-kakak luar biasa lah gitu. Dan dimana TVB itu selalu membantu semuanya gitu, membantu saya secara pribadi, membantu UMKM, selalu memberikan semangat untuk berjualan. Jadi kayak ini enak ya, terus dipromosiin. Teteh kan selalu begitu ya. Jadi saya tuh bilang, ya Allah, memang kebaikan tuh kan selalu Allah balas dari mana saja. Ternyata Allah memang sangat memantaskan Teteh. Jadi mohon maaf ini agak emosi, ini termasuk bahagia sebetulnya, bukan sedih. Jadi saya tuh terharu gitu. Jadi saya ikutin Teteh mengarahkan, Delina udah jangan hilangkan bagasi emosi. Terus juga tidur, dari semenjak itu tidur tuh udah nggak mau lagi dengan posisi mikirin ini mikirin itu, sampai kadang insomnia nggak bisa tidur gitu. Dan akhirnya ya udah, ternyata hanya dengan memaafkan saja itu tuh hidup tuh jauh lebih tenang. Jadi tidak ada rasa yang dimana udah kosong aja gitu. Jadi kayak ya udah, ya Allah, saya ingin lupakan semua. Memang capek juga sih dipikirin ya, lelah gitu kayaknya tuh. Si ini begini, dulu kalau nggak saya mungkin ini sekian, dan mungkin ada orang yang mungkin masih belum menyelesaikan. Kita namanya bisnis ya, ada beberapa hal yang masalah ini gitu. Tapi aku pikir ya Allah, perasaan saya sudah berbuat yang semaksimal mungkin, dan saya sudah betul-betul protect gitu ya transaksi ini. Tapi kok kenapa gitu, ada hal-hal yang ternyata memang betul gitu, karena masih ada bagasi emosi. Terus kalaupun mungkin Allah mau ngasih, tapi akunya yang mungkin yang kurang bersyukur atau apa, banyak hal lah gitu. Ternyata aku mengikuti nggak nyampe berapa hari, 1 hari setelah dari aku mengikuti Abundance Revolution, besoknya itu aku dapat keajaiban dari salah satu bank yang mungkin lagi masih berurusan yang belum selesai dan mau dilelang. Sampai cuman dari semalam tuh udah, ya Allah, kayak pasrah, ya Allah, lepas, saya tidak mau harta ini menjadi pikiran dan membuat saya juga semakin berat gitu kan. Kalau mau dilelang, lelanglah sudah. Tapi kaget kan, malam-malam tiba-tiba mungkin SMS ke salah satu bank, ya bank itu. Saya bilang, Pak, saya sudah ikhlaskan, silahkan kalau mau lelang saja. Malam-malam jam 1 lah setelah DWA-an sama TVB. Udah, aku bilang, karena saya sebelum tidur saya tidak mau berpikir emosi atau terus memikirkan, aduh takut dilelang, khawatir terus gitu di dalam hati. Ternyata pas mungkin subuh dibaca, "Ibu kenapa bicara seperti ini?" katanya, kata orang bank itu. Ya, saya bilang, "Pak, saya mah sudah tidak mau berpikir gimana karena saya udah berusaha." Saya bilang, "Saya juga tidak mau membebani orang-orang dan saya nggak mau berhutang lagi." Saya bilang gitu kan, karena saya kalau memang itu harus dilepas, saya bilang, "Sok silakan lelang berapa, mungkin pasti ada lebihnya." Saya bilang gitu kan, karena saya juga mau melepaskan itu dengan keikhlasan, dan saya juga harus bicara ke keluarga bahwa papa mama harus ikhlas ya, saya bilang tuh, karena itu kan saya beli dari papa untuk bisa menyelamatkan
apa istilahnya, aset keluarga gitu, dan saya juga melihatnya itu terlalu banyak sejarah. Tapi ternyata semakin kita seolah-olah, ya mohon maaf ya, menuhankan harta itu, kalau kata Tebe, semakin dipikirkan, semakin kayak seolah-olah, kenapa? Mungkin kan Allah juga marah. Kenapa bisa kamu apa istilahnya kok lebih membesarkan masalah, kalau kata Tebe kan? Padahal kan masalah kecil aja Allah maha besar, semesta lebih besar. Kita ini apa gitu? Terus aku cuma bilang, emang dengan kehilangan harta itu bakal membuat kita misalnya ini kan ya, misalnya terpuruk kan, gak juga bisa cari uang sendiri. Ya udahlah, memang setelah dikosongkan itu malah si orang banknya juga bingung sekali gitu, sampai ibu kok aneh banget katanya, jarang ada yang seperti itu, biasanya halo lobby. Udah lepas, saya bilang, saya sudah berdiskusi dengan keluarga saya sudah bicarakan namanya rezeki, jodoh, hidup dan mati, segala sesuatu yang sudah Allah tentukan gitu kan, silahkan kapan dilelang. Sampai sekarang tuh udah berapa hari tuh, hampir 29 hari saya hampir ikut dengan Teteh itu kan, itu Masya Allah, belum dilelang-lelang. Malah, Bu ada uang berapa, 50 atau 100, silahkan aja dulu masuk Bu. Saya bilang ini teh keajaiban sekali, karena aku nanya ya, di beberapa bank yang mau dilelang gitu, apa di rumah juga ya, kalau udah posisi udah lelang kedua ketiga itu udah nggak bisa terselamatkan. Tapi ini kan ada keajaiban apa lagi gitu, padahal kan udah nggak mikir lagi gitu. Udah nggak mau mikir, bahkan kadang nggak mau lihat ruko itu karena takut sakit hati kan, takut jadi penyakit hati, takut jadi bagasi emosi lagi yang akhirnya jadi sedih apa, jadi takut kehilangan atau apa gitu. Udahlah, saya tuh nggak mau ini lagi. Ternyata semakin seperti itu, semakin Allah tuh keajaiban tuh muncul yang nggak masuk logika gitu. Tiba-tiba ada yang mungkin, sama Lin, kamu sekarang usaha apa? Udah, katanya bantuin abang ini untuk usaha tambang, katanya gitu kan, di Morowali sama di Sulawesi Tenggara. Ini potensi gini-gini, karena mungkin tahu saya deket dengan ini kan, itu ada berbagai. Udah, alhamdulillah, karena kebetulan saya deket dengan Bu Menteri Bahlil ya, kalau memang tidak ada masalah kan insya Allah lah beliau bantu, alhamdulillah gitu. Mungkin karena tahu aku dekat gitu, jadi alhamdulillah kita diskusikan segala sesuatunya. Ternyata alhamdulillah beliau juga jiwa sosialnya tinggi. Aku cuman bilang, satu syaratnya kalau saya mau bantu tentang perizinan dan sebagainya, kalau bisa saya bilang tuh, saya minta untuk zakat sedekahnya ke pesantren Al Asyirah Nurul Iman, yang dimana 15.000 anak yatim, Umi Wahidah perempuan sendiri memberikan makan gratis sampai sekolah gratis, sampai Tante TVB udah berapa kali senang bareng kita kan. Dan aku bilang, TVB alhamdulillah itu sudah bikin perusahaan untuk Umi Wahidah, dimana beliau tuh ya Masya Allah lah, wanita limited edition juga, yang dimana mengurusi anak 15.000 dengan gratis, pengeluaran 1 bulan 7 miliar, 1 hari hampir 10 ton beras gitu, sampai ya itu mas semua di luar dugaan. Dan aku banyak belajar juga Masya Allah tentang berbagi yang selama ini ya kita terapkan ya Teh, dalam keadaan kita punya 100.000 istilahnya, meninggal 50 dikasih 50 kita pegang, dan ada pemuluh kita kasih, ya itu ternyata serapan kita nggak tahu dibalasnya itu apakah bisa hari itu bisa investasi itu ya, manifest lah kalau kata bilang. Jadi memang yang saya rasakan adalah banyak keajaiban, banyak kabar baik. Tiba-tiba ya ada yang nawarin perusahaan tambang bersama, tambang nikel, terus ada tiba-tiba dari Tiongkok minta kerjasama juga untuk supplier kacamata. Gagakan kita dengan Yayasan Lumu Indonesia itu kan, dengan Bu Bahlil itu, dengan Teteh juga buka mata harapan itu, kita bagi kacamata gratis ya Teh, yang kita sempat berbagi kacamata gratis, pengobatan gratis, itu kan pasti continue kita ke kampung-kampung, ke pedalaman. Dan alhamdulillah tiba-tiba ada seorang Chinese yang memang orang Tiongkok sana, bahkan nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, tiba-tiba bertemu di Jakarta setelah 9 hari setelah habis ikut Abundance Revolution Ngaji Rasul 12 itu. Alhamdulillah semakin banyak keajaiban, semakin banyak hal-hal di luar dugaan, mujizat nyata terjadi apabila kita memang menerapkannya. Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Rasanya tuh udah kebahagiaannya tuh udah dapet duluan gitu, padahal
kita belum dapat kabar baik itu gitu, padahal kita nggak tahu hari itu dapat kabar baik apa. Tapi ya udah gitu, sampai keluar rumah tuh, "Ya Allah terima kasih banyak ya Allah, begitu berkelimpahan hamba kurang bersyukur, tapi jadikan hamba selalu menjadi ahli syukur ya Allah," gitu, sampai baca Al-Fatihah 3 kali dan sholawat. Itu dan terus, dan alhamdulillah kebetulan saya juga lagi belajar juga ilmu thariqah Qadriyah Sabaniyah, dan alhamdulillah yang saya bilang teh lagi belajar bagaimana ini, dan kayaknya Teh Febi udah arah-arah ke kesufian ini. Banyak banyak ilmu-ilmu thariqah juga yang menyambung dengan apa yang sudah Teh Febi sampaikan, akhirnya berbuat baik, lillahi ta'ala apa yang kita lakukan, dan mengingat Allah sepenuhnya, terus bersyukur dan berbuat baik, itu memang tingkatan yang sedang saya belajar di manakib ini, di thariqah Qadriyah Sabaniyah ini, Masya Allah.